Halo semuanya, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pembulatan pecahan, khususnya pada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Sudah siap anak-anak? Good, let's go! Yang pertama, kita belajar terlebih dahulu pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran dapat dilakukan ke bilangan bulat terdekat atau satuan terdekat. Nah, untuk caranya ada dua ya. Yang pertama kita gunakan cara garis bilangan. Jika letak pecahan lebih dekat ke angka 0, maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Tapi, jika letak pecahan lebih dekat ke angka 1 atau tepat di tengah-tengah 0 dan 1, maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Diingat ya aturannya ya. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan aturan setengah penyebut. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Sebaliknya, jika pembilangnya lebih dari atau sama dengan setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, bagaimana penerapan dari aturan cara ini? Kita perhatikan contoh langsung ya. Contoh yang pertama, bulatkan pecahan 2/6 ke satuan terdekat. Nah, untuk penyelesaiannya, kita gunakan cara pertama dulu, garis bilangan. 2/6 digambarkan dalam garis bilangan. Nah, letak 2/6 dalam garis bilangan adalah di sebelah sini. Kemudian kalian perhatikan, letak 2/6 ini lebih dekat ke angka 0 atau 1. Betul sekali, pecahan 2/6 lebih dekat ke angka 0, nak. Maka, ingat tadi kalau lebih dekat ke angka 0, artinya dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi, pecahan 2/6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 0. Demikian untuk cara aturan setengah penyebut juga sama. 2/6 penyebutnya adalah 6. Maka setengah dari 6 adalah 3. Kemudian kalian bandingkan pembilang dan setengah penyebut. Pembilang 3, setengah penyebut, pembilang 2, setengah penyebut 3. 2 kurang dari 3. Pembilang kurang dari setengah penyebut. Maka 2/6 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, cara 1, cara 2 hasilnya sama ya nak? Sama-sama nanti dibulatkan ke bawah atau menjadi 0 2/6-nya. Supaya lebih jelas, Bu Fani berikan contoh 2. Bulatkan pecahan 4/5 ke satuan terdekat. Menggunakan cara garis bilangan, 4/5 digambarkan seperti ini. Letaknya berada di sini ya. Kemudian kalian perhatikan, letak 4/5 ini lebih dekat ke angka 1. Maka 4/5 dibulatkan ke atas menjadi 1. Sedangkan untuk cara aturan penyebut, 4/5 penyebutnya adalah 5. Maka setengah dari 5 adalah 5/2 atau 2,5 dalam bentuk desimal ya ini. Kemudian kalian bandingkan pembilangnya yaitu 4 dan setengah penyebutnya 2,5. Pembilang lebih dari setengah penyebut, maka 4/5 dibulatkan ke atas menjadi 1.
Nah, ini untuk yang pecahan biasa. Bagaimana dengan pecahan campuran? Kita perhatikan contoh yang ketiga. Bulatkan pecahan 3 1/4 ke satuan terdekat. Nah, untuk pecahan campuran, kalian cukup perhatikan bilangan pecahannya saja. Nah, dalam hal ini kalian perhatikan 1/4-nya saja. Bilangan bulatnya tidak usah perhatikan dulu. Menggunakan cara garis bilangan, 1/4 posisinya ada di sebelah sini. Lalu, letak 1/4 itu lebih dekat ke angka 0. Maka 1/4 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kemudian, pecahan 3 1/4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3 tambah 0 sama dengan 3. 3 ini adalah bilangan bulat, sedangkan 0 ini diperoleh dari pembulatan 1/4 tadi. Karena 1/4 lebih dekat ke 0, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, seperti ini. 3 tambah 0 sama dengan 3. Untuk yang cara aturan setengah penyebut, nah, 1/4 penyebutnya 4. Maka setengah dari 4 adalah 2. Kemudian, bandingkan pembilang dan setengah penyebut. 1 kurang dari 2. Artinya pembilang kurang dari setengah penyebut, maka 1/4 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, sama ya seperti cara garis bilangan tadi. Karena 1/4 itu tadi dibulatkan menjadi 0, maka 3 1/4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3 tambah 0 sama dengan 3. Lanjut ke contoh yang keempat. Bulatkan pecahan 5 3/6 ke satuan terdekat. Kalian perhatikan bilangan pecahannya saja. Nah, di sini pecahannya adalah 3/6. Menggunakan cara garis bilangan, 3/6 digambarkan letaknya ada di sebelah sini. Lalu, posisi 3/6 ternyata terletak tepat di tengah-tengah 0 dan 1, nak. Pas ya di tengah-tengah ini. Maka 3/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi, pecahan 5 3/6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5 tambah 1 sama dengan 6. 5 diperoleh dari bilangan bulat, lalu 1 diperoleh dari pembulatan pecahannya tadi. Pembulatan 3/6 adalah 1. Nah, kemudian ditambahkan dengan bilangan bulatnya, diperoleh 6. Cara aturan setengah penyebut. Nah, penyebutnya adalah 6, maka setengah dari 6 adalah 3. Bandingkan pembilangnya dan setengah penyebutnya. Pembilangnya 3, setengah penyebutnya juga 3. Artinya pembilang sama dengan setengah penyebut. Jika sama, maka 3/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Sehingga pecahan 5 3/6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 6. Nah, bagaimana anak-anak? Itu tadi pembulatan pecahan biasa dan campuran. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya tentang pembulatan pecahan desimal. Nah, sebelum itu Bu Fani akan menjelaskan dulu nilai tempat pada pecahan desimal. Di sini ada 4,831. Angka 4 itu nilainya satuan. Angka 8 adalah persepuluhan. Angka 3 perseratusan. Kemudian angka 1
per seribuan. Nah, pecahan desimal sendiri dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, dan perseratusan terdekat. Yang pertama, pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Aturannya, perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah menjadi 0. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas menjadi 1. Contohnya, 7,3. Angka persepuluhannya adalah 3. Akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Karena angka persepuluhannya kurang dari 5, maka tadi ya dibulatkan ke bawah menjadi 0. Maka 3-nya ini menjadi 0. Maka 7,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 7. Lalu 0,8. Angka persepuluhannya adalah 8. Lebih dari 5 ya, maka bulatkan ke atas menjadi 1. Angka 8-nya nanti berubah jadi 1, lalu ditambahkan dengan satuannya. Karena satuannya 0, lalu ditambah 1, jadi 0,8 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Yang kedua, pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Aturannya, perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah menjadi 0. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas menjadi 0,1. Contoh, di sini ada bilangan desimal 6,23. Angka perseratusannya adalah 3. Kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Jadi 3 di sini menjadi 0 ya. Lalu 6,23 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 6,2. Selanjutnya 3,35. Angka perseratusannya adalah 5. Nah, sama dengan 5 ya. Maka bulatkan ke atas menjadi 0,1. Lalu 0,1 ditambahkan dengan 3,3. Karena 5-nya sudah berubah menjadi 0,1. Jadi 3,35 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,4. Yang ketiga, pembulatan pecahan desimal ke perseratusan terdekat. Aturannya masih sama, tapi di sini kalian perhatikan perseribuannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah menjadi 0. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas menjadi 0,01. Contoh, 4,631. Nah, di sini angka perseribuannya adalah 1. 1 kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 4,631 dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 4,63. Lalu 5,278. Angka perseribuannya adalah 8. 8 lebih dari 5, maka bulatkan ke atas menjadi 0,01. Lalu kalian jumlahkan dengan 5,27. Jadi 5,278 dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 5,28. Yang selanjutnya adalah pembulatan persen.
Anak-anak, persen dapat dibulatkan ke puluhan terdekat. Aturan pembulatan persen yang harus kalian perhatikan adalah angka satuannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Tapi, jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Bulatkan bilangan-bilangan persen ke puluhan terdekat. Bu Fani punya 3 bilangan persen nih. Yang pertama, 52%. Kita bulatkan dulu ya. Kalian perhatikan, angka satuannya adalah 2. 2 kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Jadi, 52% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50%. Lanjut ke bilangan persen yang kedua, yaitu 28%. Angka satuannya adalah 8. 8 lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Jadi, 28% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30%. Yang ketiga, 75%. Angka satuannya adalah 5. 5 sama dengan 5. Maka bulatkan ke atas. Jadi, 75% dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 80%. Demikian anak-anak, pembahasan dan penjelasan mengenai materi pembulatan pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Stay safe and stay healthy. Terima kasih.